Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19 dengan tema Hidup di dalam Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Sahabatku, pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki Tuhan terjadi pada setiap orang percaya. Kenyataannya Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, setiap orang percaya perlu untuk bertumbuh dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Kristus. Dalam hal inilah Rasul Petrus menjelaskan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dari sini, kita melihat bahwa Allah menginginkan agar kita dapat menjadi dewasa dan mengembangkan karakteristik yang dimiliki Yesus Kristus. Masalahnya adalah, pertumbuhan jasmani kita seringkali tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan rohani. Tetapi kenyataannya, banyak orang lebih mementingkan pemenuhan gizi bagi kebutuhan jasmaninya, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Tahukah kita saudara, bahwa pertumbuhan rohani kita tidaklah didapat secara otomatis. Dibutuhkan komitmen yang terencana. Kita harus mau bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh, serta terus-menerus bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang sehat. Karena itu, pertumbuhan rohani adalah satu proses yang panjang yang harus dipikirkan sejak dini. Jangan sampai kita bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, tapi pengenalan kita akan Tuhan tetap saja dangkal. Sebab jika demikian, maka kita sebenarnya sedang tidak mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, penulis Ibrani pernah menegur kehidupan jemaat yang demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ibrani 5 ayat ke-12. Sahabatku, hal yang paling kuat membentuk kehidupan kita adalah komitmen-komitmen yang kita buat. Komitmen-komitmen kita bisa mengembangkan kita, atau bahkan menghancurkan kita. Artinya adalah ketika kita menempatkan diri untuk berusaha bertumbuh di dalam Kristus, maka kita pasti akan memacu diri untuk mengalami pertumbuhan itu. Sebaliknya, jika kita menempatkan diri untuk tidak mau bertumbuh di dalam Kristus, maka itu berarti kita sedang berusaha menghancurkan iman kita. Pertanyaan bagi kita,
bagaimana kita menciptakan kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. Pertama, dasar untuk bertumbuh adalah menerima dan tetap dalam Yesus, Kolose 2 ayat 6. Artinya adalah syarat pertama dan yang paling esensi bagi setiap orang yang mau bertumbuh adalah ia harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap hidup di dalamnya. Saudara, ini adalah syarat yang mau tidak mau harus dialami setiap orang percaya. Masalahnya adalah tidak ada satu pertumbuhan yang dapat terjadi di luar Kristus. Pertumbuhan rohani sejatinya dimulai dari penerimaan dia akan Kristus di dalam hatinya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika hal pertama sudah dilakukan, maka kita dapat melangkah ke tahap yang kedua, yaitu hidup tetap di dalam Dia, Kolose 2 ayat 6. Kata tetap memiliki pengertian tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten. Artinya adalah jika kita sudah hidup dalam Kristus, apapun cobaan yang datang, kita tidak lagi goyah. Sebaliknya, kita tetap berada dalam perlindungannya. Dengan demikian, orang yang membuat dirinya tetap tinggal dalam Tuhan akan siap berproses. Kedua, pertumbuhan itu ditandai dengan sebuah proses, berakar, dibangun, bertambah teguh, dan melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7 hendaklah berakar di dalam Dia. Kata berakar adalah istilah dalam bidang pertanian. Kata kerja dalam bahasa Yunani ini memiliki makna berakar sekali untuk selamanya. Kata berakar ini biasa juga dipakai untuk menjelaskan penggambaran sebuah pohon yang memiliki akar yang tertancap yang sangat dalam di bawah tanah. Artinya adalah, dengan akar yang kuat, membawa kita menjadi seperti sebuah tanaman yang kokoh menghadapi angin pengajaran. Dan kita bukan seperti tanaman cangkok yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke tanah. Sekali kita berakar oleh iman di dalam Kristus, tidak perlu lagi mengganti tanah. Jika akar kita kuat, maka segala nutrisi pengajaran firman Tuhan dapat kita jalankan dalam hidup kita, dan kita akan semakin kokoh karena akar kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, hendaklah tetap dibangun di dalam Dia. Istilah yang kedua yang dipakai Paulus adalah istilah yang dipakai dalam bidang arsitektur. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, ibarat sebuah rumah yang dibangun di atas landasan yang teguh, demikian pula iman kita. Tuhan menghendaki kita untuk dapat terus bertumbuh secara sempurna di dalam Dia. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kesimpulannya adalah dengan tinggal tetap dalam pengajaran yang berpusat pada Kristus. Semua bentuk pengajaran yang dikehendaki Kristus telah tertuang dalam Alkitab. Sebab Alkitab itu menjadi petunjuk hidup iman kita. Sebab Alkitab itu menjadi petunjuk hidup iman kita. Tidak perlu filasat dunia, ajaran turun-temurun, hal-hal yang berbau mistik, termasuk adat istiadat yang bertentangan dengan Alkitab, apalagi penuh dengan nilai-nilai mistik. Kebenaran sejati hanya kita dapatkan dalam Kristus. Karenanya seseorang yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus pastinya akan menyenangi persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, giat melayaninya dan hidupnya menjadi kesaksian. Amin.